Kids Revice Movie Battle Royale Henshin. Siapa aja yang udah gak sabar sama movie satu ini, tetaplah bersabar ya. Karena kita juga harus menunggu cukup lama untuk bisa menyaksikan Winter Movie satu ini. Jadi berdoa aja semoga bisa masuk bioskop Indonesia. Amin ya. Setelah pembahasan pertama kemarin yang lumayan padat, sekarang kita akan lanjutkan nih yang ditunggu-tunggu. Jadi di video ini kita bakalan langsung trailer breakdown untuk trailer dari Winter Movie Kamen Rider Geats dan juga Kamen Rider Revised Movie Battle Royale. Langsung aja kita gaskan dan jangan lupa diskusi sehabis ini ya teman-teman. Let's go! Pemeran utama di Winter Movie kali ini sudah pasti Ukyo Ace ya. Jadi untuk main karakter jelas ada si Aceng dan juga si Rizky. Entah yang bakal lebih pegang kendali siapa, yang lebih dominan siapa di sini. Harapan singkat Ane sih ya, semoga nggak jomplang seperti Beyond Generation kemarin, dimana kan Rizky dominan banget ya. Sementara si Tomang itu ya cuman kayak jadi sidekick gitu. Jadi di sini semoga seimbang dan lebih terasa kerjasamanya antara dua MC ya. Dan pemeran utama lainnya yaitu Rizky Igarashi. Bisa dibilang Winter Movie ini tuh menjadi kontinuitas setelah serial Revice itu berakhir ya. Nah soal konklusi apa lagi, proses kesananya seperti apa, Ana juga sebenarnya sih penasaran ya. Gimana mereka itu harus buat lagi satu teori from scratch yang membuat si Iki ini tuh bisa Henshin lagi atau lebih mandiri lagi tanpa kehadiran si Vice ya. Mengingat di akhir serial Revice kontrak Iki dan Vice itu ya selesai gitu kan ya. Gak tahu kenapa Ana agak punya bad feeling bakalan ada teori yang ngasal yang membuat Iki itu balik lagi antara ingatannya atau balik lagi jadi Kamen Rider secepatnya ya. Karena pengaruh durasi film juga. Jadi kayak dibikin teori yang ya udahlah gitu ya. Asal ya si Iki itu bisa beraksi lagi. Terlihat ada 4 karakter utama dari Geats ya di sini, yaitu Aceng, Keiwa, Naon, dan juga si Azuma. Terlihat mereka itu seperti sedang ada di lobby Desire Grand Prix, tapi sebenarnya bukan di Desire Grand Prix. Lebih tepatnya di Desire Royale. Ini Desire Royale kayak agak ikut-ikutan Battle Royale-nya si Tatsuya Fujiwara ya, yang movie tahun 2000 itu ya. Itu cukup melegenda loh film itu ya di Jepang ya. Jadi ya ini Desire Royale ini adalah sebuah kompetisi yang sama tapi berbeda dengan si DGP. Nah di bagian ini baru kan green screen-nya itu rapih kalau kalian lihat ya. Kemarin di episode 12 sama di movie-movie lainnya biasanya tuh suka kayak Angling Dharma ya. Nah untuk Desire Royale juga berbeda dengan Desire Grand Prix yang kebanyakan gamenya itu mengalahkan Yamato, mengumpulkan item dan sebagainya. Desire Royale ini tuh lebih ke pertarungan atau Battle Royale antara Kamen Rider. Ini yang udah Anda tunggu-tunggu ya. Kalau Kamen Rider banyak tuh ya harus gelut Pak ya. Semoga makin ramai juga. Dan di situ ada sosok navigatornya pakai gaun merah. Kayaknya udah banyak yang tahu itu siapa ya. Nah kita lanjut dulu aja. Jadi layaknya DGP, Desire Royale ini sepertinya mempunyai game masternya juga, yang berkemungkinan besar akan menjadi antagonis utama di movie kali ini. Jadi untuk identitasnya tentu masih misterius, belum kita ketahui. Mungkin aja karakter baru yang memang kita sendiri ya belum tahu gitu sebelumnya ya. Ya jadi kayak guest juga gitu ya di movie ini. Jadi terlihat dia itu sedang memegang tas kucing berwarna putih. Ini tas kucing banyak di Shopee Tokped Pak. Jadi tas kucing itu berisikan Baby Devil. Jadi Baby Devil itu adalah iblisnya adiknya dari trio Igarashi bernama Koshiro ya. Yang berarti adalah anak keempat Papa Genta dan Mama Yukimi. Bikinnya kapan ya? Katanya sih ini timeline-nya itu 7 bulan setelah si Revice itu berakhir katanya ya. Jadi kemarin itu udah ada infonya soal ini ya teman-teman ya, soal Koshiro dan juga si iblisnya Baby Devil ini ya. Jadi mereka itu munculin satu anak lagi dari keluarga Igarashi khusus untuk movie ini dan punya iblis juga ya. Oke lanjut. Akhirnya di bagian ini Aceng dan Rizky ini satu scene. Terlihat Rizky ini udah babak belur ya. Dan dia itu pakai koyo cabe Pak di kepala. Dan pakai Revice Driver juga. Berarti di titik ini dia itu udah bisa berubah jadi Kamen Rider. Yang berarti juga beberapa ingatannya sudah kembali mungkin. Nah kok bisa berubah tanpa kontrak ya. Seperti yang ada teori-teorinya di serial Revice gitu. Nah teori yang bakal ada nanti di movie-nya yang nanti Anda khawatirkan ini ya. Apalagi bakalan dieksekusinya itu dalam waktu singkat ya. Ya bisa aja mungkin gara-gara bantuan George mungkin si Iki itu bisa beraksi lagi dan segala macem. Tapi yang Anda lihat si Rizky yang sendiri kayak gini tanpa Vice dan adik-adik dia yang lainnya yang biasa itu suka pengen apa ya bisa dibilang ngambil highlight lah ya. Di sini tuh berasa jadi lebih keren gitu. Si Rizky yang mandiri ini tuh berasa lebih keren aja gitu yang sendiri kayak gini tuh. Kamen Rider-nya itu lebih berasa gitu di dia ya. Terus scene yang cukup menarik perhatian ya. Jadi Geats dengan boost formnya sedang menaiki boost striker dan terlihat sedang menggendong tas berwarna hitam juga.
Nah, apa ini isinya tasnya ya? Atau jadi kurir paket dulu nih si Aceng ya? Di sini nih terlihat seperti adegan kejar-kejaran yang tempatnya itu familiar, yang kayak di distrik gitu ya. Jadi pastinya kalian juga sering lihat di Revised Veil Legacy yang ada Yukimi sama si Junpei jalan-jalan yang ditangkap sama pasukan Noah. Kan di sini kan ya. Terus di Gaim juga ada yang pas Michi nangkep si Mai. Terus bahkan di movie Heisei Generation Forever juga ada yang pas si Sento ketemu sama si Tit ya. Jadi si Tit itu ya antagonis utamanya di Heisei Generation Forever yang jadi Narikuga itu. Jadi ya di situ ada si Nago dan juga si Jan yang sedang lari-larian dan membawa karung besar berwarna coklat. Ini dari tadi apa sih, bawa tas lah, bawa karung lah. Mau bagiin sembako pak. Nah di bagian ini lumayan banyak Easter egg-nya nih ya. Jadi terjadi pertarungan yang cukup unik dan menarik juga antara Kamen Rider Bava melawan Vice ya, kayak di sebuah kereta. Jadi Easter egg-nya ada beberapa logo dan gambar lainnya dari seri Kamen Rider lain. Jadi coba kita sebutkan satu-satu ya, dan kita tebak satu-satu. Jadi dari X8 ada gambar 10 Gashet utama dan ada si ikonnya si Mighty Action X. Berarti ini tuh dari Genmu Corporation. Terus juga ada cover dari novelnya si Toma yang judulnya Lost Memory itu ya. Dan sebelumnya di teaser juga ada logo dari Hidden Intelligence sama Ore Journal ya. Dan di situ juga ada yang kayak gambar sapi, itu apa Pak ya? Jadi ya nggak usah terlalu jauh mikirnya, wah berarti satu universe nih dengan Kamen Rider lain dan lain-lain. Ya mungkin aja ini ya biar rame doang gitu ya. Jadi biar Battle Royale-nya ini tuh kerasa ada sponsornya gitu ya. Dan ini dia para pemeran di Kamen Rider Revised yang semuanya itu bisa berubah menjadi Kamen Rider ya. Jadi mereka-mereka ini tuh dibuat terpisah sama si Rizky ya. Jadi satu keputusan yang oke sih kalau bisa dibilang ya. Dan kalau dipikir-pikir ini semua item-itemnya premium Bandai ya. Rider-rider ini Revised emang paling gila beltnya premium Bandainya ya. Dan mereka ini tuh lagi henshin bareng ya. Dan selanjutnya terlihat dari belakang tapi masih blur. Di sini tuh ada sosok misterius yang dilawan para rider dari Revised tadi. Jadi kayak seperti ada dua monster. Dan yang kiri kok Anda lihat mirip Kamen Rider Demons ya. Terlihat dari bentuk helmetnya. Kita belum tahu lah soal ini ya. Menyambung dengan henshin serempak tadi, mereka itu berubah ke form terkuat mereka masing-masing. Jadi di sini tuh ada Kamen Rider Ahuera, Queen Bigenom, Muteki Jan, Evility Life, Kamen Rider juga, dan ada yang aneh nih kalau untuk bagian Tamaki. Memang dia itu seperti berubah menjadi Kamen Rider Over Demons, tapi kok itu bagian coklatnya kayak armornya si Veil yang Kabuto Genom ya. Nah, form barukah di sini ya? Ya jangan harapkan form barunya yang kayak gimana ya, sudah pasti ya coplok pasang atau repaint lah ya. Jadi di situ kayaknya form baru nih si Tamaki ya. Sesuai dengan judul dari Winter Movie kali ini yaitu Movie Battle Royale, tuh sampai ditulis satu layar tuh di trailernya ya. Tapi entah kenapa setelah Anda lihat trailernya di sini aura Battle Royale-nya tuh kok kayak belum kerasa gitu ya. Dan masih penasaran yang rider-rider dari Revised tadi itu siapa gitu yang mereka lawan ya. Monster ataukah rider-rider lain lah ya. Kalau rider-rider dari Ryuki kan ya baru bisa ngimbangin secara jumlah gitu ya. Misalkan mereka ini ya, misalkan tadi berapa? Berlima, berenam ya. Disesuaiin lah, misalkan lawannya Knight, Okja, Isolda gitu kan ya, Fem dan lain-lain gitu. Kamen Rider Knight di sini bakalan muncul, terlihat ini setempatnya ya di yang tadi ya, yang pas si Jan sama si Nago itu lari-lari. Kita tunggu apakah Satoshi Matsuda beneran bakalan balik lagi atau hanya sekedar rider tanpa human hostnya aja gitu ya. Jadi kayak NPC doang gitu ya. Berasa hambar nggak sih yang kayak gitu-gitu ya? Kalau aktornya nggak balik ya udah isi suaranya aja lah gitu ya. Udah cukup senengan juga. Terus Kamen Rider Ouja bakalan muncul juga. Jadi kalau udah bawa-bawa Ryuki, si Om Kejam satu ini ya emang wajib muncul ya. Apakah bakalan nyambung ke Kamen Rider Outsiders dan gak usah mikir terlalu jauh ke situ lah ya. Tapi untuk penghematan waktu ya bisa aja gitu si Toei ya itu bisa-bisa aja gitu ya. Tiba-tiba bikin cerita yang seakan-akan itu nyambung ya. Ada Kamen Rider Hyuga juga di sini ya. Terlihat sangat dark dan juga sangat keren. Dan melanjutkan kehadiran Ryuga. Sepertinya si Gits dengan Command Form Rising modenya ini bakalan langsung melawan Kamen Rider Ryuga ya. Dan sepertinya kayak udah kewalahan ya. Penasaran dari segi power scalingnya gimana? Apakah Command Form langsung dibikin ampas di sini ya? Kalau dari Ana sih mestinya ya Ryuga yang menang ya. Karena ya emang keren dan juga emang apa ya, destruktif banget gitu Ryuga ya. Jadi rider-rider di Ryuki tadi udah hadir. Tentunya Kamen Rider Ryuki juga ikut meramaikan movie Battle Royale satu ini. Kalau ditanya lagi, Ana tuh masih nggak tahu ya, Takamasa Suga atau Shinji Kido, si aktornya Ryuki ini balik lagi apa enggak. Jadi kita tunggu kehadiran Ryuki dan para rider-rider lainnya di movie ini tuh memberikan
efek apa gitu ke ceritanya, atau hanya sebagai pelengkap aja di sini ya, karena bisa dibilang kehadiran Ryuki itu jadi highlight loh ya. Jadi sesuai juga kan dengan judulnya Movie Battle Royale, di mana Ryuki tema serialnya aja di situ udah Battle Royale, tatakae gitu ya. Masa sih winter movie ini nggak ada kejutan sama sekali ya? Semoga ada kejutan susulan. Lanjut, ada 2 secondary rider ya. 2 secondary rider ya di sini ya, bukan satu MC, 1 secondary rider ya. Sekali lagi ini 2 secondary rider sedang bekerja sama. Ada Daiji dan Keiwa, aka Kamen Rider Tycoon Ninja Form, dan juga Kamen Rider Life Bad Genom. Nah lanjut, ada Nago dan Jan tadi yang melawan Kamen Rider Knight ya. Masa lawan cewek ini ya, si Ren ya. Mestinya kalau fem lebih cocok lah ya. Sepertinya benar, ini tuh melanjutkan scene yang tadi juga. Berarti Jan sama Nago lagi dikejar-kejar sama Kamen Rider Knight dong ya, yang bawa apa sih itu, karung coklat itu ya. Kenapa coba alasannya? Di awal trailer, si Aceng dan Rizky itu terlihat udah bareng-bareng dan juga adem ayem ya. Nah sekarang mereka itu dengan wujud rider mereka masing-masing akan bertarung satu sama lain. Jadi akan penasaran juga apa konflik yang tiba-tiba bikin mereka ini tuh bertarung satu sama lain. Tapi kalau kalian dengarkan di trailer ya, si Rizky ini tuh ngomong, jangan sakiti keluargaku, atau jangan sentuh keluargaku lah ya. Semoga si Aceng ini ya membantai Rizky, harapan Anes ya. Tapi kemarin di Battle Familia, Revive dengan basic form aja tuh sampai bisa ngimbangin, bahkan ngalahin si Daemon, si Azuma ya. Itu gila sih ya. Selanjutnya ada George Karizaki versi Desire Royale ya. Ngelihat penampilannya kayak gini kok jadi kayak dia pas arc Kamen Rider juga ya. Yang episode berapa tuh? 4748 berarti ya. 4748 Kamen Rider Device ya. Yang berasa kayak orang stres, Pak. Dan ini nih yang bikin pecah kemarin ya. Medsos rame banget soal ini. Jadi Inside Ana di Page juga pecah gara-gara ini, Pak ya. Melanjutkan juga sama yang tadi, para player yang ada di lobby Desire Royale dan juga George versi Desire Royale. Jadi ini adalah Sumuri versi Desire Royale. Sampai gini kawan, aduh, gila men ya. Yang sepertinya di sini Sumuri versi ini tuh akan menjadi navigator dari game Desire Royale ini. Nah, Anda tuh nggak tahu apakah ini tuh memang Sumuri atau orang yang berbeda layaknya Izu sama Azu ya. Ya atau beda universe atau gimana gitu ya. Ya kita tunggu aja. Yang pasti ngelihat Sumuri yang genit kayak gini tuh bikin para pria ketar-ketir sudah ya. Jadi bakalan ada Kamen Rider baru misterius yang bakalan muncul di sini, dan untuk hewannya itu bertemakan elk. Jadi elk itu kayak sejenis rusa gitu, tahu kan ya, di Amerika ya. Dan kabarnya Kamen Rider 1 ini akan memakai Race Buckle. Nama Race Buckle-nya itu Power Builder Race Buckle. Jadi lebih kayak rider-rider di Gits mungkin ya. Dan kayaknya tipe-tipe rider yang bulky dia ya. Ini si elk kan ya, rusa yang cukup gembul gitu ya. Melanjutkan rider yang tadi muncul, terlihat di sini dia itu sedang melawan Kamen Rider Gits Command Form Jet Mode ya. Berarti Command Form emang udah bakalan keluar di movie ini, soalnya di serial udah bakal keluar juga minggu ini ya. Jadi si Rider Elk ini juga kalau dilihat-lihat kayak ada tema factory-nya gitu loh, yang garis kuning hitam itu ya. Ini melanjutkan juga yang tadi, terlihat ada pertarungan antara Kamen Rider Nago Beat Form dan juga Kamen Rider Knight. Dan ini ada Tycoon dengan ninja formnya, itu ada kaki siapa lagi nendang ya. Nanti dimarahin sekte Keiwa MC ini nendang-nendang ya. Ya udah kelihatan banget lah ya, ini kaki dari Kamen Rider Ryuga ya. Sama-sama Ryuga ya. Kan nama aktornya si Tycoon Sato Ryuga lawan Kamen Rider Ryuga ya. Selain teori bagaimana ingatan Iki kembali dan bagaimana dia itu menjadi Kamen Rider lagi, yang bakalan ditunggu itu bagaimana Vice juga kembali pastinya ya. Apakah ada bantuan George ataupun Gits lewat Race Buckle-nya ya, lewat Revice Race Buckle mungkin atau gimana. Di gambar ini terlihat si Iki ini tuh seperti sedang ingin menjangkau tangannya si Vice ya. Jadi ngomongin yang nyambung soal ini kemarin, ada gambar di mana ya di stadion bola gitu, si Iki itu memakai Desire Driver dan juga Beat Race Buckle bersama si Aceng juga. Sementara si Vice juga sama mengenakan Desire Driver dengan Monster Race Buckle. Sementara core ID-nya terlihat seperti Revive Core ID dan juga Vice Core ID. Menarik soal itu ya. Terus tas kucing yang isinya si Baby Devil ini tuh akan jadi hal yang penting di movie 1 ini ya. Kalian juga bisa lihat di situ penampakan iblis mungilnya dalam tas ya. Emang ya kayak Vice ya di situ ya, kayak Vice dan juga kayak Veil juga.
Kalau kita pasti ngiranya si Game Master Desire Royale yang topeng merah itu ngejar-ngejar si Baby Devil ini, terus si Aceng sama si Rizky berusaha kayak ngelindungin kan, ya. Dugaan Anda juga kayak gitu. Yang kalau Anda baca di sinopsis, justru si Game Master Desire Royale itu memberi tugas dan juga perintah kepada Aceng dan juga si Rizky buat ngelindungin si Baby Devil ini. Sepertinya kekuatan Baby Devil ini tuh mau dimanfaatkan oleh musuh, makanya itu mau ditangkap, ya. Nah, kalau kalian lihat di gambar ini, tempatnya itu kayak sama yang tadi ya kayak mau ngambil si Baby Devil-nya. Jadi, jangan-jangan pas gambar sebelumnya, di mana si Gits sama si Rifai ini lagi mau nangkap si Baby Devil, justru mereka itu kayak lagi rebutan juga, karena mereka itu lagi berantem gitu ya. Kita tunggulah ya. Dan itulah dia trailernya, movie Kamen Rider Gits and Revise Movie Battle Royale bakalan tayang tanggal 23 Desember 2022 di bioskop Jepang. Tinggal tunggu aja 4-5 bulan dari sekarang ya. Dan sudah pasti akan ada review nanti ya. Ditunggu aja teman-teman ya. Dan semoga ya masuk bioskop Indonesia, tetap berdoa aja ya. Dan ya nggak usah berharap terlalu banyak lah ya. Jadi Anda sih ya sebenarnya apa ya. Di satu sisi sih ada beberapa hal yang Anda penasaran. Tapi ya nggak ada ekspektasi apa-apa gitu buat movie satu ini sih ya. Jadi mau apa yang terjadi sama kelanjutan cerita Revise juga ke depannya ya berasa nggak peduli ya. Tapi penasaran di satu sisi gitu. Harapan sih semoga nggak mengecewakan banget lah. Ya asal sesuai standar aja ya. Anda pengennya sih kalau mau lebih nge-mix ya. Dan kerasa kolaborasinya. Ini Anda udah pikirin nih dari kemarin ya. Anda sih pengennya si Iki ini tuh ikutan Desire Grand Prix. Jadi salah satu edisi Desire Grand Prix. Dan pakai seragam di GP juga. Mungkin itu bakalan lebih keren gitu ya. Si Aceng sama si Rizky ini kerjasama, dua-duanya pakai seragam di GP. Jadi kayak si Rizky tuh yang lebih membaur gitu ya ke si Desire Grand Prix-nya ya. Yaitu sih hanya sekedar apa ya harapan Anda doang ya, walaupun yang nggak akan terjadi gitu ya. Yang kita tonton pastinya nanti kan yang udah kelihatan gitu ya di trailer ini ya. Yaudah guys, segitu aja untuk pembahasannya. Jadi ditunggu untuk pendapat kalian semua. Apakah kalian menemukan sesuatu yang menarik juga di trailer movie Battle Royale kali ini ya? Silahkan kalian komentarin di bawah ya. Atau kalian mungkin punya prediksi ataupun spekulasi ya untuk nanti ceritanya si Revise dan juga si Gits ini gimana di movie Battle Royale ini ya? Silahkan kalian komentarin di bawah. Nanti Anda baca satu persatu ya. Sebelum nanti kita bahas lagi Gits episode 13 yang bakalan muncul dengan komen formnya. Oke? Jadi kita fokus dulu di pembahasan Winter Movie ini ya. Sebelum tayang juga nanti. Terima kasih guys yang sudah menyimak dan juga sudah menunggu ya untuk trailer breakdown kali ini teman-teman. Teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan kata bye-bye guys.